Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama beliau adalah Tuan Guru Haji Ahmad, tapi beliau lebih familiar dengan nama Tuan Guru Tretetet. Gelar Tretetet itu konon disematkan padanya karena beliau gemar tertawa dan suara tawa beliau serupa itu. Beliau adalah seorang waliullah, kekasih Allah, murabbi mursyid tanpa murid, tuan guru tanpa pesantren. Tuan Guru Tretetet adalah pejalan kaki, kerap melintasi desa-desa sepulau Lombok. Setiap beliau melewati suatu desa, pekerjaan beliau ada 3. 1. Mendidik masyarakat lewat obrolan santai. 2. Menyapa anak-anak kecil dan mendoakan mereka. 3. Meminta sedekah pada orang-orang kaya untuk disalurkan pada kaum papa. Tuan Guru Tretetet dikenal dengan reputasinya membuat rumah-rumah orang kaya terbakar. Orang kaya medit atau pelit maksudnya, yakni mereka yang menolak menyerahkan sedekah yang diminta oleh Tuan Guru Tretetet untuk disalurkan pada kaum papa. Tapi bukan beliau yang membakarnya, rumah mereka terbakar sendiri. Beliau tidak pernah butuh uang. Beliau sudah selesai dengan dunia. Tapi di saku jubahnya seperti selalu ada uang. Bila ada yang datang mengeluhkan hutang, beliau akan merogoh saku dan mengeluarkan uang sejumlah persis yang dibutuhkan orang yang berhutang. Tapi kita tidak bisa mengarang kesusahan di depan beliau, sebab beliau sudah tahu. Kutebarak si nenek, saya diberitahu Allah, katanya. Saking dekatnya Tuan Guru Tretetet dengan Allah, ada hadis qudsi yang berlaku untuk beliau. Barang siapa yang kupilih sebagai kekasih, maka aku menjadi mata baginya untuk melihat dan kaki baginya untuk melangkah, dan seterusnya. Banyak saksi yang melihat beliau berada di suatu kabupaten dan dalam tempo yang tidak logis berpindah ke kabupaten lain. Bagi beliau tidak ada yang jauh di bumi Allah. Jarak dilipatkan Allah untuknya. Beliau sangat yakin Allah Maha Pemurah, tak akan membiarkannya kesusahan. Tentu itu jenis keyakinan yang bukan cuma di lidah. Ketika beliau meninggal, banyak beras diantarkan ke rumah beliau. Warga terhenyak karena di setiap butir beras terdapat ukiran asma Allah. Bahkan butir beras hormat pada beliau, sebab jangankan makan, apapun yang beliau lakukan, nama Allah turut serta. Berdiri Allah, berjalan Allah, tidak ada yang tidak Allah, semuanya Allah. Ada kisah paling legendaris tentang Tuan Guru Tretetet. Tersebutlah seorang buruh tani asal Dasan Geres, Lombok Timur. Ia ingin sekali melihat menemui Ka'bah. Majikannya sendiri asal Pok Gading akan berangkat haji lagi tahun ini. Dengan penghasilan sebagai buruh, mungkin 100 tahun lagi ia bisa pergi haji. Tapi suatu hari, tanpa sengaja, ia bertemu Tuan Guru Tretetet di jalan. Tiba-tiba Tuan Guru berseru dan menunjukkan mukanya. "Haji kamu, haji Allah." Si buruh ternganga, tapi Tuan Guru bahkan memintanya ro'ah atau selamatan. Dalam keadaan ragu luar biasa, ia memberitahu istri dan timbullah kepanikan. Bagaimana mau ro'ah atau selamatan kalau untuk makan besok siang saja tidak ada? Tapi mereka memutuskan untuk tetap mengundang keluarga dan tetangga
Sambil menahan malu, esok paginya Tuan Guru datang bersama beberapa orang yang membawa sapi, beras, dan lain-lain. "Gorok sapi ini, gorok, haji kamu, Allah." Kemudian beliau pergi. Si buruh mengundang lebih banyak orang lagi. Berbilang waktu setelah majikannya berangkat ke Mekah, si buruh masih di desa. Gunjingan sudah menyebar, menertawainya, menyebutnya mulai sakit jiwa karena terobsesi naik haji, tapi tidak sadar diri sebagai orang miskin. Tapi saat putus asa hampir menguasai sepenuhnya, Tuan Guru muncul di muka rumahnya dan memenuhi janji. "Berangkat kamu, Allah." Si buruh tidak lantas gembira karena oleh Tuan Guru ia malah dibawa ke kebun singkong. Si buruh pasrah, terutama ketika Tuan Guru menyuruhnya tidur di gubuk. Si buruh memejamkan mata, patuh, dan tidur. Ketika terjaga, entah bagaimana ia sudah berada di kota suci Mekah. Si buruh melongo. Untuk memastikan dirinya tidak bermimpi, si buruh meminta izin Tuan Guru untuk mencari majikannya. Tuan Guru teretetet menunjukkan tempat majikannya, tapi ia sendiri enggan diketahui. Si buruh diminta untuk menjaga rahasia keberadaan Tuan Guru. Si buruh menyanggupi. Ketika disambangi buruhnya yang lapuk, giliran si majikan yang melongo. "Kamu ini?" "Inggih Bapak." "Tetu kamu nih? Ini betulan kamu?" "Tetungku Bapak." "Betul Bapak." "Saya kancem." "Kamu sama siapa?" "Diku kanggo becerita." "Saya ndak boleh cerita." Sebanyak 3 kali si buruh menemui majikannya. Ia sempat pula pamit pada si majikan setelah lunas seluruh proses haji. Si buruh pulang dengan proses yang sama, yakni tidur, dan tiba-tiba sudah di kebun singkong saja. Tuan Guru teretetet berseru riang ketika ia terbangun. "Sekarang namamu Muhammad Soleh. Terima hajimu. Mabrur. Allah." Lantas Muhammad Soleh diminta memakai jubah. Seumur-umur tidak pernah ia berjubah. Ketika pulang ke kampung, tetangganya menertawainya. Semakin menjadi-jadilah gunjingan itu. Malu betul dia, sampai akhirnya ketika si majikan pulang ke Lombok dan mengadakan tasyakuran, si majikan menuturkan pertemuannya dengan si buruh di Mekah sebanyak 3 kali. "Hebat, sang walin nenek kancen lalu." "Hebat, mungkin dia pergi bersama waliullah." Gegerlah orang-orang di kampung itu karena pengakuan si majikan tersebar. Di kemudian hari, si buruh bahkan dianggap sebagai waliullah dan dipertuan gurukan dengan nama Tuan Guru Haji Muhammad Soleh. Jika Anda merasa bahwasannya konten ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.